selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan berita-berita tentang beragam kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap bersama saya Kurniawan dan Sulis Kurniawati dalam PPSC News. Pemirsa, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap sebagai zona inti kawasan Minapolitan Kabupaten Cilacap terus mengembangkan dan meningkatkan ekonomi di bidang perikanan. Untuk menunjang hal tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap telah banyak melakukan kegiatan dan pembangunan. Salah satunya adalah dengan melakukan rapat koordinasi antara pusat dan daerah, seperti yang telah dilakukan pada tanggal 28 November 2014 yang lalu di Hotel Edroom Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 114 km yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang cukup potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Insinyur Wahid MSI selaku bidang pemberdayaan perikanan tangkap dalam tim pengelolaan pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Cilacap memberikan sambutan dan ucapan selamat datang kepada peserta rapat koordinasi. Harapan saya melalui rapor ini, setiap permasalahan yang ada yang berkaitan dengan program Minapolitan di Kabupaten Cilacap dapat carikan solusinya. Rakor Minapolitan Pusat dan Daerah dalam rangka implementasi Master Plan Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Cilacap tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Ahmad Edi Susanto ST dengan narasumber dari staf ahli bidang ekonomi sosial dan budaya Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Insinyur Herianto Marwoto MS serta Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Insinyur Muhammad Zaini MM. Program kita sebenarnya berangkat berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, yaitu banyaknya nelayan yang miskin. Rapat koordinasi tim pengelola pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Cilacap tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Dr. Handes Sutarjo MM selaku Ketua Tim Pokja Minapolitan Kabupaten Cilacap dan dihadiri oleh 30 peserta rapat dari Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Satker PSDKP serta para SKPD Kabupaten Cilacap. Rangka menindaklanjuti Rakor Minapolitan kali ini membahas tentang perkembangan Minapolitan Kabupaten Cilacap serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2010 hingga 2014. Melalui Rakor Minapolitan ini diharapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan program Minapolitan dapat dicarikan solusinya sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan di Kabupaten Cilacap. Kurniawan, Cucu Supari melaporkan untuk PPSC News. Letak Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menetapkan PPSC sebagai pelabuhan perikanan lingkar luar wilayah perairan Indonesia. Dengan didukung oleh lokasi yang strategis tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap sebagai fasilitator selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pengguna jasa di pelabuhan. Salah satu jenis pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan bongkar hasil perikanan. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan adalah pelayanan di bidang bongkar muat hasil perikanan. Seperti yang kita lihat di belakang kita ini, salah satu kapal yang melakukan bongkaran hasil tangkapan utama berupa ikan tuna, cakalang, lemadang, dan sebagainya. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa bersebelahan dengan Pulau Nusa Kambangan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia merupakan tempat yang sangat ideal untuk dijadikan pelabuhan pangkalan bagi kapal-kapal perikanan. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap selaku fasilitator sekaligus sebagai pengatur pelayanan selalu berusaha memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dalam bentuk pelayanan prima. Seperti pelayanan bongkar muat hasil perikanan yang dipantau dan didata oleh petugas dari Pelabuhan Perikanan seperti petugas mutu hasil perikanan, petugas kesyah bandaran, petugas statistik dan enumerator, serta pengawas perikanan. Setiap harinya berapa kapal yang bongkar di sini? Rata-rata ya 3 kapal. 3 kapal. Jenis alat tangkapnya sendiri?
Jaring insang anyut. Jaring insang anyut. Untuk ikan dominan rata-rata ikan apa, Pak? Untuk sekarang ya banyaknya cakalang, terus tuna sama cumi-cumi. Kalau per kapal ya rata-rata satu kali trip bisa 3-5 ton. Produksi hasil perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap selain didominasi oleh ikan tuna, cakalang, dan udang, ada juga yang berupa hasil perikanan seperti ikan marlin, lemadang, kakap, cumi-cumi, dan ikan lainnya. Untuk daerah penangkapan di mana? Kemarin di tengah Pangandaran, Pamebel. Untuk ikan hasil tangkapannya sendiri rata-rata jenis apa, Pak, yang paling banyak? Biasanya tongkol, tapi hari ini kan ini bulan-bulan inilah nggak ada, sudah nggak ada tongkol sama sekali, cuma dapat berapa setengah bulan 4 ekor. Kalau untuk perbekalan sendiri, Pak, itu biasanya apa aja sih? Perbekalannya es, ya es sama sholat, terus ya alat dapur apalah, terus komplitnya lah. Untuk hasil tangkapan sih, Pak, berapa banyak sih biasanya sekali trip itu? Ya nggak mesti, kadang-kadang waktu dulu kan bisa, kalau ada hasil lah, ya bisa 40 belum atau 30. Nah, sekarang musim sekarang kan lain sama yang dulu-dulu. Sekarang paling banyak itu 20 ton udah banyak sekali. Tujuan pemasaran produksi ikan dominan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap adalah Eropa, Amerika, dan Jepang. Sedangkan produksi ikan lainnya akan dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Surabaya, Cirebon, Pemalang, dan serta wilayah Banyumas. Ya, sekian liputan tentang kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Saya Bagus Wiranto, Cucu Supari, dan Punyawan melaporkan. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah penghasil lobster yang cukup potensial. Namun di saat harga kebutuhan pokok naik, harga lobster di Cilacap justru menurun. Ya, bagaimana keluhan nelayan tentang turunnya harga lobster tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Harga BBM naik, yang lain pun ikut naik. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk harga lobster di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Karena harga lobster yang dijual kepada pengepul saat ini lebih murah daripada sebelumnya. Hal tersebut dikeluhkan oleh para nelayan pencari lobster di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Seperti yang diutarakan oleh Saidi, salah seorang pencari lobster saat ditemui tim PPSC News di area breakwater Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Ya, hasil mengarah itu tidak pasti. Kadang ada jual banyak, kadang enggak jual, kadang 20, kadang 200, kadang 100. Enggak pastilah. Harga per kilo mengkara lobster, kalau yang kecil 80, itu yang K3. Kalau yang K2 150. Kalau yang K1 mencapai 400. Terus kalau alat tangkap sendiri, tangkap apa? jenis alat tangkapnya? Alat tangkap itu jaring 2,5 inch, benang 20. Ya. Kalau untuk jualnya nanti kemana? Jual nanti ke langganan, ke pengepul ya. Kalau udah jualnya 1 minggu, nanti dikasih jaring, iya. Jadi jaringnya nggak beli sendiri, paling beli timbel, tambang, lanting. Kalau kendala-kendala yang dihadapi, kalau mau angkat jaring, kalau hujan itu nggak berani, takut lobsternya mati sih. Iya, tapi kalau nggak hujan, terang, lanjut, ludang terus. Kalau kendala penjualannya, harga mungkin apa? Penjualan, ya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Sekarang lagi turun. Udah turun, bensin naik. Jan. Dengan menggunakan bahan bekas yang telah dimodifikasi, nelayan pencari lobster di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap setiap harinya mendapatkan hasil yang tidak menentu, berkisar antara 3 kg sampai dengan 4 kg,
tergantung kondisi pasang surut air laut saat menebar jaring. Para nelayan pencari lobster di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap berharap agar harga lobster bisa kembali normal, agar dapat mengimbangi kebutuhan harian mereka yang semakin tinggi seiring naiknya harga kebutuhan pokok belakangan ini. Bunyawan Cucu Supari melaporkan dari Cilacap untuk PPSC News. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bunyawan dan Sulis Kurniawati bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.